Sah Bang Jai resmi gusur Miss Hilgers jadi pemain termahal Timnas Indonesia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk kapten Timnas Indonesia, yaitu Bang Jai Ijaz, yang baru saja ya dilansir dari Transfer Market bahwasanya market value daripada seorang Bang Jai naik drastis guys. Yang sebelumnya hanya sekitar 86 miliar, sekarang naik hingga 130 miliar. Dengan torehan 130 miliar ini, maka resmi sudah menggeser pemain terbaik kita juga, pemain termahal kita juga sebelumnya, yaitu Miss Hilgers. Yang mana Miss Hilgers itu 113 atau 112 miliar. Dulu sebelum bergabung dengan Timnas, Miss Hilgers itu punya market value kisaran 173. Tapi karena cedera, jarang main, dan juga main juga kadang angin-anginan ketika bermain di FC20, karena mungkin masih ada pengaruh cederanya sehingga belum maksimal. Ditambah lagi juga dengan di Timnas, ketika bermain dengan Timnas selalu kalah dan keteteran ya, karena memang belum mendapatkan momen yang terbaik sehingga belum juga mendapatkan chemistry yang baik sehingga dia kesulitan. Maka mau tidak mau Miss Hilgers harus kehilangan beberapa miliar dari market value-nya. Nah, di satu pemain kita Jai Ijaz meroket, sedangkan Miss Hilgers dia itu sedang menurun gitu. Tapi nggak masalah, ini tetap menjadi pemain kebanggaan kita. Jadi apalah arti sebuah market value kalau misalnya di lapangan nggak bagus kan gitu. Untungnya Bang Jai sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan harganya, memang layak dia kita berikan harga sekian. Mungkin karena memang performa dia di klub, performa dia di Timnas juga cukup mentereng. Nah, Miss Hilgers ya mau tidak mau harus turun dari tahtanya sebagai pemain termahal Timnas Indonesia, karena sejauh ini kita tahu Miss Hilgers adalah pemain Timnas yang bisa kita bilang paling mahal. Bahkan kalau digabung beberapa pemain itu masih tetap Miss Hilgers paling mahal gitu. Tapi ya karena itu tadi, karena beberapa 1-2 alasan yang mungkin salah satu cedera sehingga dia mau nggak mau menurun guys. Nah, jadi di sini menarik kita bahas guys. Jadi kenapa kok bisa Bang Jai ini terbang tinggi nih market value-nya? Ya kan? Karena ada 2 alasan guys. Pertama alasan di klub, yang kedua alasan di Timnas. Oh ya, sebelum itu kita juga nanti akan bahas tentang Udinese yang siap merekrut daripada Bang Jai, bahkan hingga memecahkan rekor transfer klub Udinese itu sendiri guys, demi menggaet sekelas Bang Jai Ijaz. Oke. Nah, kita bahas dulu Bang Jai masalah market value-nya. Jadi kalau kita lihat ya statistik dia di klub dan di Timnas itu betul-betul awesome, betul-betul keren, gemilang banget. Kenapa? Karena memang konsisten. Kita lihat di klub dia itu udah main kisaran 35 kali guys. Ini berarti dalam satu musim itu ada 38. Praktis dia tidak main cuma 3 kali, ya kan? Ada 38 pertandingan dan dia sudah main 35, berarti cuma 3 kali dia nggak main. Udah, berarti ini pemain yang paling sering main. Dia itu tidak main pertama karena akumulasi ketika di pertandingan terakhir, nggak salah dia akumulasi kartu ya, karena sudah menerima 5 kartu kuning. Karena kalau nggak salah di Liga Italia 5 kali kartu kuning baru akumulasi, correct me if I'm wrong ya. Baru juga dia karena ada izin ya, kemarin ada urusan keluarga di Belanda, makanya kemarin dia itu nggak main bersama dengan Venezia. Nah, selepas daripada itu dia selalu main dan tidak pernah cedera. Dan terbukti 35 caps-nya ini bukan angin-anginan. Bahkan di 35 caps, di antara 35 caps ini mayoritas itu dia sebagai salah satu pemain terbaik di antara kawan-kawannya, karena memang solidnya lini pertahanan Venezia. Bisa kita lihat di Venezia itu guys, jarang kebobolan, banyak sekali clean sheet terjadi. Makanya banyak sekali Venezia itu mendapatkan poin, tapi poinnya itu tidak penuh. Kenapa? Karena mereka berhasil tidak kebobolan, tapi nggak berhasil mencetak gol. Makanya 0-0 itu skor yang paling sering terjadi kalau udah Venezia main. Nah, ini sangat disesalkan. Di saat pertahanan mereka bagus,
tapi lini depannya bapuk gitu ya kan. Makanya kayak Jai ini kesel. Bahkan yang paling unik adalah pelatih daripada Venezia sesekali itu meletakkan Jai Ijaz sebagai striker, diletak di depan. Kenapa? Karena saking buntunya lini depan daripada Venezia. Dan terbukti itu bekerja guys, itu berhasil. Kenapa? Ketika Bang Jai letak di depan, Bang Jai berhasil mencetak 1 gol itu melalui Juventus, ya ke gawang Juventus melalui tendangan bebas kalau nggak salah ya. Baru yang kedua dia itu tidak mencetak gol tapi punya kontribusi dalam sebuah gol sehingga terjadi penalti. Ketika itu dia diplot untuk di depan, terakhir dilanggar dan dia menghasilkan sebuah penalti. Nah, ini menjadi torehan bagus. Maka dari itu wajar jika seorang Jai Ijaz ini juga di Venezia itu dinilai value-nya kisaran 130 karena memang di Venezia dia yang paling mahal market value-nya. Oke, ditambah lagi dia konsisten di setiap pertandingan. Mau itu menang ataupun kalah, Bang Jai pasti selalu konsisten mainnya. Kalah pasti dia konsisten, menang apalagi. Nah, makanya Venezia ini dulu awalnya kan tidak meletakkan Jai Ijaz sebagai kapten. Ada dulu kapten sebelumnya. Terus dinilai Bang Jai punya kemampuan, punya jiwa leadership, kepemimpinan yang bagus, makanya dipilih dia jadi kapten. Nah, ketika dia jadi kapten, itu semakin terlihat bagaimana lugas dan tegasnya dia mengawal ini pertahanan Venezia. Makanya bisa kita lihat di timnas pun, ya kan, kelihatan jiwa kepemimpinan daripada seorang Jai Ijaz ini tuh terasa banget auranya. Dia itu menjaga yang namanya wibawa, betul-betul tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang konyol ya, untuk menjaga apa ya, jiwa kepemimpinannya. Nah, itu untuk di level klub. Di level klub dia itu udah mengoleksi 1 gol dan juga 5 kartu kuning. Nah, kita masuk ke level timnas. Di level timnas juga nggak kalah guys. Di level timnas dia itu udah main sebanyak 13 kali dan sudah mencetak 1 gol. Bahkan gol pertamanya itu dicetak melalui sundulan memanfaatkan umpan Tom Hai. Kalian masih ingat kan? Yang waktu kualifikasi Piala Dunia round 2, yang mana saat itu Indonesia tandang ke kandang Vietnam. Sebelumnya Indonesia udah menang 1-0 main di GBK berkat gol Egy Maulana Fikri, yang mana di situ Jai tenang kali, yang dia ada bola one to one dengan apa ya, pemain Vietnam, tapi dia itu tenang kali, dia kontrol bola. Dia gocek itu pemain pertahan. Wah, itu asli sih, kelas sekali back Venezia loh, gitulah ya kan. Baru juga pas cetak gol lawan Vietnam itu juga amazing, itu betul-betul gol kelas dunia, manfaatkan umpan Tom Hai tadi. Total dia sudah mencetak 1 gol dari 13 pertandingan, dan di 13 pertandingan ini juga dia sering melakukan clean sheet, terkhusus jika sudah duet ya dengan Jai Ijaz, Justin Abner dan juga Rizky Ridho. Jika udah duet dengan 3 pemain ini, dengan 2 pemain ini, maka Jai itu biasanya akan clean sheet. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau di level klub dan di level timnas dia ini konsisten, makanya dia itu naiklah market value-nya. Sedangkan Misielgers di level timnas dia kemarin itu keteteran, terus juga di level klub dia juga sempat kehilangan tempatnya karena dia cedera, sehingga market value-nya pelan tapi pasti menurun guys. Makanya sangat disayangkan ini Misielgers. Sampai ada komentator dari Belanda itu mendiskreditkan Misielgers. Misielgers nih kenapa ini semenjak gabung timnas kok jadi melempem ini, kok jadi makin jelek performanya, sampai ada statement miring kayak gitu kepada Misielgers. Makanya juga kasihan juga nih nengok Misielgers digitukan. Nah, maka dari itu kita doakan, kita support, jangan kita jelek-jelekkan Misielgers. Semoga aja dia kembali menemukan performa terbaiknya. Karena kalau dia sudah menemukan performa terbaiknya, maka itu juga akan jadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia, khususnya di round 4 nanti menghadapi tim-tim Timur Tengah. Nah, kembali lagi ke Bang Jai Ijaz yang market value-nya semakin naik hingga 130 miliar. Ini dan juga dikarenakan statistiknya bagus di timnas dan juga di level klub, sehingga ada klub Serie A Italia yang juga sangat interest kepada Bang Jai Ijaz. Bahkan saking interestnya, saking dia itu tertarik kepada Bang Jai Ijaz, dia itu sampai rela untuk memecahkan rekor transfer klub tersebut. Apa itu klubnya? Yes, benar, Udinese. Jadi Udinese itu karena udah kehilangan back andalannya yaitu Bang Jaka. Jaka ini nama Indonesia kan, tapi di sini back Indonesia ada namanya
Jaka Bijol, bukan Jaka Nyol ya kan, Jaka Bijol ini udah resmi merapat ke Leeds United, salah satu tim promosi yang berhasil promosi ke Liga Inggris. Nah, jadi Udinese kehilangan center back terbaik mereka, maka mau nggak mau mereka harus mikir otak gimana cara mendapatkan pemain yang selevel dengan Jaka Bijol. Nah, akhirnya muncul nama Jaijez. Nah, aku yakin juga Venezia tidak akan mau melepas Jaijez dengan harga murah, apalagi market value-nya semakin naik. Maka dari itu Udinese udah memperkirakan itu semua, jadi dia siap menggelontorkan dana kisaran 25 juta euro atau kisaran 469 miliar ke Venezia untuk memuluskan langkah mereka merekrut seorang Jaijez agar mampir ke Udinese, guys. Nah, ini menarik nih, bayangkan ada pemain timnas Indonesia, jika memang betul terjadi ya, ini pindah daripada Venezia ke Udinese dengan mahar transfer 25 juta euro, ini menjadi kepindahan sensasional yang dimiliki oleh pemain Indonesia, guys. Karena Indonesia jarang-jarang tuh ada pemainnya yang ditransfer mahal. Kalau pindah ke satu tim ke tim yang lain itu biasa perpindahan itu secara gratis gitu. Nah, ini ditransfer mahal berarti kan luar biasa. Nah, di sini juga Udinese tidak sendiri meminati Jaijez. Ada lagi dua klub lain, yaitu Bologna dan juga Fiorentina. Bologna dan Fiorentina ini betul-betul sangat ngotot kali, bahkan Bologna terang-terangan kali. Ini Fiorentina baru-baru aja nih. Bologna ini udah lama sampai mengirim pemandu bakat mereka itu untuk melihat pertandingan seorang Jaijez, guys. Nah, ini menarik kita pantau gimana nanti perkembangan dan nasib daripada seorang Jaijez. Apakah masih tetap bermain di Venezia di Liga 2 Serie B, atau nanti akan pindah ke Liga Serie A di Liga satunya Italia. Kalau aku sih berharapnya nggak usah. Kan ada juga tuh sempat berita beredar udah ke Inter kata dia gitu kan. Entah kenapa aku pengen nggak usah ke Inter gitu. Meskipun di Inter bermain di Eropa, bermain apa. Tapi aku takut dia tuh nggak dapat menit waktu bermain. Takutnya jadi cadangan mati. Main-main tapi mungkin bentar doang. Nah, aku nggak suka tuh kayaknya pemain kita tuh cuma kayak gitu aja meskipun di klub besar. Lebih baik dia kayak di Venezia. Meskipun terdegradasi atau di klub papan bawah Italia. Tapi dia selalu dapat menit bermain dan rutin. Nah, itu mungkin kita harapkan ketika nanti dia pindah ke Udinese atau ke Bologna. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Miss Hilgers yang resmi turun kasta, yang mana digusur oleh Jai sebagai pemain termahal timnas, dan juga Udinese siap memecahkan rekor transfer daripada klub untuk menggait seorang Jaijez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.